Bayangin guys, Timnas Indonesia udah sedekat ini sama mimpi main di Piala Dunia 2026. Tapi di depan udah nunggu rintangan yang bisa dibilang kayak naik gunung tanpa oksigen. Pertanyaannya, bisakah Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Jalan terjal. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lagi bersiap buat putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gokilnya, Garuda ditempatkan di grup B bareng dua raksasa, Arab Saudi dan Irak. Bayangin aja, semua laga digelar di Jeddah, markas Arab Saudi. Jadi, literally kita main di kandang lawan dari awal sampai akhir. Terus lawan dua tim Timur Tengah di kandangnya, itu kayak disuruh tanding futsal lawan Ronaldo sama Messi di garasi rumah mereka. Start di neraka. Laga perdana langsung lawan tuan rumah Arab Saudi tanggal 8 Oktober 2025. 3 hari kemudian, langsung dihantam Irak. Jadi nggak ada istilah pemanasan dulu. Timnas ibarat baru nyalain mesin, langsung gaspol di jalan tol yang rame banget. Kalau ini film opening scene-nya aja udah bakar layar, bro. Rekor suram. Ngomongin statistik lawan Arab Saudi, rada bikin males. Dari 13 kali ketemu, kita cuma menang sekali, imbang 2, dan kalah 11 kali. Tapi, dan ini penting, kemenangan itu kerasa banget. Karena terjadi di Gelora Bung Karno tahun lalu. Indonesia waktu itu masih dilatih Shin Tae-yong dan bisa bikin kejutan, menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi bukan mustahil kan? Keajaiban bisa kejadian lagi? Ingat, sejarah itu bisa jadi bahan bakar. Pertanyaannya, mau dipakai atau enggak? Irak lebih sadis. Kalau ngomongin Irak, waduh, rekor kita makin bikin ngelus dada. Dari 9 pertemuan terakhir, Indonesia kalah 8 kali, imbang sekali dan yang lebih pedas, kekalahan itu beruntun. Termasuk keok 0-2 di kualifikasi putaran kedua tahun lalu. Jadi kalau Saudi bikin kita deg-degan, Irak ini kayak mimpi buruk yang selalu datang tiap kita tidur. Pertanyaannya, berani nggak Garuda bangun dari mimpi buruk itu? Persiapan tim? Semua tim di grup B udah pemanasan di FIFA Matchday September. Indonesia lumayan. Bantai Chinese Taipei 6-0, tapi langsung kehabisan bensin pas ketemu Lebanon, cuma imbang 0-0. Irak lebih konsisten, gasak Hong Kong 2-0. Terus bungkam Thailand 1-0 di Kings Cup. Saudi, mereka malah latihan di Eropa. Lawan tim kuat kayak Makedonia Utara dan Republik Ceska, dan hasilnya oke. Jadi kelihatan kan siapa yang datang ke Jeddah dengan chest up dan siapa yang masih nyari ritme. Yes, bola itu bundar, tapi modal awal selalu nentuin arah pantulannya, analisis taktik. Pengamat sepak bola Aris Budi Sulistyo bilang, Timnas sebenarnya udah punya penguasaan bola oke. Cuma, kadang kurang berani bikin tusukan ke jantung pertahanan lawan. Lawan kayak Lebanon aja udah parkir bus, apalagi Saudi atau Irak. Jadi, Kluivert kudu punya plan B, C, bahkan D buat ngebongkar beton pertahanan. Kalau cuma main aman, bisa-bisa kita cuma jadi penonton di pesta orang lain. Hari format kualifikasi. Sekarang mari kita bahas format. Simple. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia. Runner-up, masuk ronde 5. Nah, di ronde 5, runner-up grup ketemu runner-up grup lain. Yang menang bakal lanjut ke playoff, antar konfederasi lawan Bolivia atau Kaledonia Baru. Mainnya di Meksiko, bro. Jadi kalau nggak bisa jadi juara grup, jalannya makin panjang, kayak naik gunung lewat jalur paling ekstrim. Gesek artinya kita harus siap lari maraton, bukan cuma sprint 100 meter. Apa estimasi peluang? Secara angka, prediksi peluang Timnas buat lolos ke Piala Dunia itu. Juara grup? Di bawah 5%. Masuk ronde V? Antara 5-25%. Lolos via playoff? Kurang dari 10%. Kalau ketemu Bolivia, kecil banget. Tapi kalau ketemunya Kaledonia Baru, peluang lebih terbuka. Jadi total keseluruhan, kans kita ada di 2%. Tipis, tapi bukan 0. Peluang kecil bukan berarti mustahil, kan? Ingat Leicester City juara Premier League? Optimisme yang belum padam. Sekecil apapun peluang, Timnas masih punya modal mental. Pernah ngalahin Arab Saudi. Itu jadi pengingat kalau keajaiban nggak cuma ada di film. Patrick Kluivert sekarang punya PR gede buat ngeracik skuad yang bukan cuma jago teknik, tapi juga kuat mental. Jadi keajaiban itu bisa diciptain kalau niatnya gila-gilaan. Faktor kunci. Aris Budi bilang, 3 hal yang paling penting buat Garuda. Komposisi pemain, mental, dan kebugaran fisik. Main di Arab Saudi butuh stamina ekstra, karena cuaca panas bisa jadi lawan tambahan. Jadi pemain nggak cuma harus jago, tapi juga tahan banting. Kus di level ini bukan cuma siapa yang skillful, tapi siapa yang paling tahan lama di lapangan. Asa Garuda. Jadi guys, jalan Garuda ke Piala Dunia 2026 memang terjal. Statistik suram, lawan berat, venue nggak bersahabat.
Tapi sepak bola itu indah karena penuh kejutan. Selama asa belum padam, kita masih bisa berharap. Siapa tahu dari jedah nanti, lahir lagi momen bersejarah yang bikin kita semua berdiri sambil merinding. Pertanyaannya, siap nggak kita lihat Garuda terbang makin tinggi? Atau kita cuma jadi penonton mimpi yang lewat begitu aja?